Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Suryani. Pada kesempatan kali ini, ini lanjutan untuk mata kuliah Statistika 1 atau dasar, dimana minggu lalu kita berbicara tentang populasi dan sampel. Sekarang ini kita membahas bagaimana sih teknik samplingnya. Ini lanjutan dari yang minggu lalu ya. Teknik sampling sendiri itu bagi dua, ada yang probability sampling dan ada yang non probability sampling. Pada video kali ini saya akan membahas yang probability sampling dulu. Apa sih sebenarnya probability sampling? Kemudian yang non probability, apa bedanya dengan non probability sampling? Jadi ketika kita berbicara populasi sampel, pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu populasinya siapa, apa objeknya, siapa, apa subjeknya, siapa, di mana lokasinya. Kemudian dari situ kita tentukan sampelnya kalau memang kita mau menggunakan sampel. Tapi kalau mampu untuk menggunakan seluruh populasi itu menjadi responden, itu lebih baik ya. Jadi sampel ini hanya digunakan ketika kita memiliki keterbatasan. Misalkan populasinya yang sangat besar, kita nggak mungkin ngambil gitu kan. Nah, ketika sudah ditentukan jumlah sampelnya, ya, maka kita itu harus mengambil sejumlah sampel yang sudah ditentukan terhadap populasi. Populasinya misalkan se-Indonesia, sampelnya misalkan cuma 300 itu. Penduduk Indonesia misalkan 200 juta, kita cuma mau ngambil 300 orang. Ini bagaimana caranya menentukan siapa yang berhak untuk mendapatkan sebagai sampel? Jangan-jangan ini kita ambil cuma yang ada di daerah Jawa, Pulau Jawa. Nah, itu kesalahan-kesalahan. Nah, di sini kita membahas bagaimana cara ngambilnya. Kalau jumlahnya kan udah ketahuan, menghitung sampel. Lalu bagaimana cara ngambilnya? Itu ya, ini yang banyak sekali teman-teman mahasiswa yang sedang penelitian akhir kadang tidak begitu kurang fokus kepada bagaimana cara ngambilnya. Jumlahnya sudah benar, jumlah populasinya sudah benar, jumlah menghitung sampelnya sudah benar, tapi ketika mengambil sampel itu banyak yang kurang tepat. Jadi ada yang jadinya kalau misalkan tidak tepat, teknik samplingnya salah, maka ya nantinya hasilnya itu tidak bisa digeneralisasi gitu. Ya, contohnya saya ambil di penelitian se-Indonesia, pastinya nanti hasilnya akan digeneralisasikan, interpretasikan se-Indonesia. Padahal ngambil sampelnya nih, salahnya lokasi kita, tekniknya. Ya udah deh kita ambil yang di Pulau Jawa misalkan. Tapi kita ngomongin untuk seluruh Indonesia. Itu kan kurang tepat gitu. Itu yang sering terjadi. Nah, makanya di sini pemahamannya adalah apa sih sebenarnya probability sampling ini? Jadi probability sampling ini seluruh populasi ya, setiap elemen yang ada di populasi itu memiliki kesempatan yang sama. Ya. Untuk diseleksi sebagai subjek gitu. Dan ini pastinya representatif ini penting karena nanti untuk digeneralisasikan, dimaksudkan untuk keseluruhan populasi. Jadi kalau misalkan ada 200 juta penduduk Indonesia, ya mereka memiliki kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai sampel. Gitu. Yang dari Papua berapa, yang dari Kalimantan, yang dari Sulawesi, yang dari Sumatera, Pulau Jawa, yang Bali. Nah, ini yang harus diperhatikan. Namanya probability sampling. Semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk diseleksi. Bagaimana menyeleksinya? Nanti ada proses perhitungan. Ya. Lalu bagaimana menentukan probability-nya atau besarnya kemungkinan? Karena kan setiap unsur yang ada di populasi itu kita jadikan sampel. Nah, yang pertama dalam merencanakan sampling probabilitas, idealnya peneliti itu harus tahu nih. Yang pertama adalah kita harus tahu besarnya populasi induk itu. Harus tahu. Jangan sampai nggak ketahuan. Namanya probability, kita harus tahu jumlah populasi. Kemudian besar sampel yang diinginkan juga harus tahu.
Kemudian setiap unsur atau kelompok atau elemen yang ada di populasi itu, pastikan itu harus memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Persyaratan-persyaratannya seperti itu. Ya, jadi probability itu mengacu kepada yang sifatnya semua itu punya kesempatan yang sama. Jadi tidak bisa kita memilih hanya berdasarkan saya senangnya di sini atau gampangnya di sini. Itu nggak bisa dilakukan. Itu tadi yang probability. Lalu kita masuk nih yang ibaratnya apa ya, langsung ke teknik-tekniknya ya. Probability sampling itu kan terdiri dari ada yang random sampling gitu kan, sampling acak gitu kan, ada yang stratified sampling, cluster sampling, ada systematical sampling. Nah, ini yang kita coba jelaskan yang termasuk ke dalam probability yang memiliki kesempatan yang sama ya. Yang pertama, kita pakai sampling secara acak. Kita ngambilnya acak, semua punya kesempatan. Jadi misalkan kalau ada dalam sebuah kotak gitu isinya ada bola warna-warni gitu kan, ya kita isi semuanya di situ, lalu kita ambil secara acak. Artinya kan semua memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel atau memiliki peluang yang sama untuk tidak dijadikan sampel, karena kan kita nggak tahu gitu, siapa yang bisa. Yang pertama syaratnya adalah anggota populasinya ini dianggap homogen. Kita itu mau ngambil secara acak ya, harus satu populasinya itu kita anggap homogen. Homogen itu hampir seragam ya, jadi hampir sama gitu ya. Jadi ketika ngambil acak ya udah pasti mewakili gitu, karena walaupun nggak diambil ya udah terwakili dengan yang sudah diambil menjadi sampel. Ingat, syaratnya adalah data yang kita punya, populasi yang kita mau teliti itu harus homogen. Homogen di sini misalkan berdasarkan jenis kelamin semuanya perempuan nih, bebas nih saya acak pilih salah satunya. Toh ilmu penelitiannya tentang perempuan manapun pasti akan jawaban sama, atau laki-laki semua gitu kan, kebanyakan dianggap gitu, mayoritas misalkan boleh gitu. Kemudian bisa pakai undian gitu ya, cara ngambil random sampling itu kita pakai undian gitu kan. Kayak arisan gitu kan. Arisan ini contoh yang paling mewakili sampel acak gitu ya, memiliki semua kesempatan yang sama. Kemudian sampling ini memiliki bias terkecil dan generalisasi tinggi ya, karena sifatnya homogen atau seragam, maka ya kecil sekali tingkat pembiasan atau penyimpangannya, dan pastinya akan sangat tinggi generalisasinya atau mewakili keseluruhan dari populasi. Dan ini simple random sampling ini banyak sekali digunakan dalam penelitian sains. Nah, ini simple random sampling contohnya seperti ini ya, namanya acak gimana aja gitu kan, tapi ini harus homogen atau harus seragam atau dianggap seragam atau dianggap homogen oleh si peneliti. Walaupun nggak semua, tapi 99% sama misalkan. Ya, kemudian simple random sampling dengan undian ini caranya adalah, pertama, cara kita mengambil simple random ini yang paling simple, yang paling sederhana ya, kita mengacak sampel dengan undian itu yang pertama dengan cara memberikan nomor-nomor pada seluruh anggota populasi. Ini kalau nanti teman-teman ada penelitian yang mau mengambil betulan populasinya seragam atau homogen, maka kita boleh kita kasih nomor aja deh pada seluruh anggota populasi, lalu secara acak dipilih dengan nomor-nomor sesuai dengan banyaknya jumlah sampel yang dibutuhkan. Misalkan ada populasinya 200, kita ambil sampelnya 10, ya udah nomor 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa, 4 siapa gitu. Kemudian ada dua nih rancangan dengan cara undian. Yang pertama, pengambilan sampel tanpa pengembalian, yang berarti sampel yang pernah dipilih nih tidak akan dipilih lagi, yang namanya tanpa pengembalian. Itu ya udah di kayak arisan gitu kan, udah dapet ya udah nggak usah dibalikin lagi, nanti kalau dikocok dapat lagi gitu kan. Itu yang pertama, akan menghasilkan nilai probabilitas yang tidak konstan kalau dia dibalikin lagi ya.
Kemudian pengambilan sampel dengan pengembalian. Nah, ini boleh sampel yang pernah dipilih ada kemungkinan pilih lagi. Nah, itu pasti probabilitasnya konstan sekali. Atau kalau tadi undian, ini kita pakai tabel. Ya, menggunakan tabel bilangan random atau acak, yaitu tabel itu kita isi bilangan-bilangan yang tidak berurutan. Ya, caranya adalah biasanya nomor pada setiap anggota populasi itu kita kasih nih dalam satu daftar. Selanjutnya dipakai untuk jumlah digit pada tabel acak dengan digit populasi, kayak door prize ya. Door prize itu kan random ya. Kemudian pilih salah satu nomor acak gitu kan. Kemudian gunakan 2 digit terakhirnya. Cocokkan dengan nomor pada sampel frame. Lalu bagaimana kalau ada yang sama? Maka data sampel frame diambil sebagai anggota sampel. Kalau cocok, kalau sama. Kalau pakai tabel ya. Yang pertama ini caranya contoh menentukan responden menggunakan tabel bilangan random. Tapi kalau di penelitian ini biasanya sulit sekali digunakan karena memang lebih acak ini akan lebih memakan waktu yang lama ya, karena semuanya punya kesempatan yang sama. Tapi lebih baik gitu, buat kerangka populasi, daftar nama populasinya, kemudian kasih nomor, kemudian buka tabel bilangan random acak, pilih baris pada tabel bilangan random dengan cara tertentu. Misalkan terpilih baris kedua 3, pilih lajur pada tabel bilangan acak, misalkan terpilih lajur ke-35. Nah, titik temunya gitu antara 23 sampai 35 ini bilangan yang keberapa? Wow, bilangan ke-84 gitu. Siapalah gitu. Nah, bilangan itulah yang nanti akan menjadi responden gitu. Kemudian untuk menentukan nomor responden berikutnya diambil bilangan-bilangan ada di bawahnya atau di atasnya. Oke, itu yang simple ya, random sampling. Kemudian yang selanjutnya ada stratified random sampling, atau ini yang berstrata ya, strata ada tingkatan-tingkatannya gitu. Atau ini digunakan biasanya untuk mengarungi pengaruh faktor heterogen. Heterogen itu yang beda-beda pastinya ya. Jadi kalaupun di sebuah populasi itu ada tingkatan-tingkatan atau tidak seragam, biasanya ini khawatirnya gitu ketemu, atau kalau tidak dilakukan strata random sampling, biasanya ada strata yang tidak kebagian atau tidak dijadikan sampel. Nah, dan melakukan pembagian-bagian elemen populasi ke dalam strata. Nah, masing-masing strata ini dipilih sampelnya secara random sesuai proporsinya. Ya, jadi kesempatannya itu semua sama, ya namanya juga random, tapi kita tentukan stratanya. Gak mungkin, misalkan contoh, di sebuah instansi yang tadi yang seminggu lalu saya sampaikan, ada strata kepala bidang, kepala seksi, kepala bagian gitu kan. Nah, ketiga ini tidak bisa disatukan. Kalau misalkan mau ngambil sampel kepala bidang, ya antar kepala bidang nanti gitu yang menjadi pesertanya gitu. Siapa nih di antara kepala bidang yang akan dijadikan sampel. Jadi nggak bisa nanti dicampur dengan kepala seksi atau tidak bisa dicampur dengan kepala bagian. Biasanya sampel ini tuh digunakan untuk mempelajari karakteristik yang berbeda. Nah, contoh di sekolah ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, kelas-kelas gitu ya. Atau responden dapat dibedakan menurut jenis kelamin, laki-laki dan perempuan dan lain-lain. Ini yang menjadi strata ya. Kelas 1 yang nggak bisa nanti dicampur dengan kelas 2, jumlahnya juga pasti berbeda-beda. Nah, makanya ini harus namanya strata ya. Setiap strata, misalnya kelas 1 kita ambil gitu kan, berapa jumlah sampel yang dibutuhkan untuk kelas 1. Nah, kita adunya atau kita acaknya adalah di teman-teman di kelas 1. Kalau untuk kelas 2 kita tentukan jumlah kelasnya misalkan sekian, kita ambil sampelnya sekian, ya nggak bisa dicampur dengan kelas 1, begitupun seterusnya. Nah, yang kalau tadi yang random sampling, simple random sampling itu
Kalau kita memiliki populasi yang homogen atau seragam, nah kalau yang ini kan heterogen. Nah, populasi yang heterogen itu tidak akan terwakili kalau menggunakan teknik random yang tadi. Karena ya itu tadi, karena bisa jadi satu kelompok yang terlalu banyak pilih jadi sampel gitu. Misalkan kalau kita satuin nih, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kita satukan kemudian kita acak gitu kan, bisa jadi kelas 2 semua yang jadi sampel, kelas 1 kelas 3 nya gak jadi karena gak kepilih, namanya juga acak. Nah kalau yang berstrata, kelas 1 kelas 1 sendiri, kelas 2 kelas 2 sendiri, kelas 3 kelas 3, sehingga nanti totalnya tetap sama jumlahnya. Ini contohnya, populasi ada 900 orang gitu ya, kemudian kita bagi 3 ya, grup golongan 2, golongan 3 sama golongan 4, masing-masing 300. Pilih secara acak untuk 90 orang. Kita mau ngambil golongan 2 90 orang. Ya udah, kita pilih secara acak gitu. Begitupun ini. Kalau misalkan ini dicampur, nggak bisa jadi semuanya 90 orang atau 180 atau 270 ini kita dapatnya di golongan 4 semua, karena kan 300 bisa jadi gitu kan. Nah ini yang menjadi persoalan. Kalau stratified random sampling berarti kita bagi dulu gitu kan, berdasarkan kelompok-kelompok, strata-strata atau kelas-kelas kebagian-bagiannya, sehingga semua bagian, semua strata itu kebagian untuk menjadi sampel. Nah ini ya, karena kenapa kita harus menggunakan stratified random sampling? Karena biasanya setiap tingkatan atau setiap kelas strata itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Misalkan teman-teman di SD ya masih kecil-kecil gitu kan, masih pemikirannya masih pengen main, beda dengan sarjana gitu kan. Pasti udah pada dewasa semua gitu. Ini contoh ya. Strata 1, SD, SMP, SMU, sarjana. Kolom kedua itu anggota populasinya 150, 125, 75, 50. Sehingga jumlah populasinya adalah 400. Ini persentasenya. Lalu sampelnya gimana gitu kan? 3 kali 50. Nah, ini diambil 50. Ya, berapa? 19. Ya. Kemudian 31,25 dikali 50 ya, 18,75 dikali 50, 12,5 kali 50. Nah ini hasil-hasilnya, totalnya gitu ya. 50 ini biasanya jumlah sampel yang dibutuhkan. Sampelnya 50, bisa dong Pak kita ambil semua dari 400? Ya bisa aja. Ya, bisa saja. Ya, jadi tapi ya kalau mengikuti seperti itu bisa jadi nanti kita 50 ini dari sarjana semua. Gitu. Lalu bagaimana cara menentukannya ini? Yang persentase ini dapat dari mana 37,5? 37,5 itu berarti kita coba ya hitung 150 dari anggota populasi ya, 150 dibagi 400 dengan 0,375 dikali 100% sama dengan 37,5. Jadi anggota populasi SD ini ya, kemudian dibagi total populasi seluruh strata ya, ketemu. Kalau misalkan kasusnya lagi nanti kepala dinas, kabid, kasih, kabag, jumlah kadisnya berapa, jumlah kabidnya berapa, jumlah kasihnya berapa, jumlah kabag kepala bagiannya berapa. Nanti tinggal kita bikin prosentase. Untuk yang SD kita jadikan sampel sebesar 37,5%. Tadi kita harus tentukan dulu jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya menggunakan rumus Slovin ya. Rumus Slovin dulu kita pakai ya, dengan tingkat kesalahan berapa persen, maka hasil perhitungannya adalah 50 misalkan.
Nanti penentuan sampel, ingat ya Sofin di pertemuan pertama ya, ini kita butuh 50 sampel, tapi jumlah anggota populasinya ada 400. 400-nya itu dibagi lagi, SD-nya 150, SMP-nya 125, SMU-nya 75, sarjananya 50. Nah, kita tuh mau ngambil sampel yang 50 orang ini, berapa yang SD, berapa yang SMP, berapa yang SMU, berapa yang sarjana. Caranya seperti itu. 150 dibagi 400 dikali 100%, 37,5. Nah, 37,5 ini kita kalikan dengan 50. Hasilnya 19. Begitupun ini, 125 dibagi 400 dikali 100%, hasilnya 31,25%. Dikali 50, itu 16. Persentasenya ini ya. 75 dibagi 400 itu kali 100%, 18,75. Nah, 18,75-nya ini kita kali 50, hasilnya 9 orang. Dari 75 kita ambil 9 orang. Yang sarjana juga sama, 50 dibagi 400 dikali 100%, hasilnya 12,5. Nah, 12,5% ini kita kalikan sampelnya yang dibutuhkan, yaitu 50, hasilnya 6. Jadi 50 sampel itu nanti kita ambil terdiri dari yang dari sarjana itu 6 orang. Kita acak nih, dari 50 sarjana itu kita hanya ngambil 6 orang. 1, 2, 3 kan seragam. Sarjana semua. Jadi nggak masalah, kita ambil acak. Itu 6 orang dari 50. Untuk SMU ada 75. Kita ambil 9 orang. Nah, kita ambil acak 9 orang. Nantinya semua jadi terwakili kan, digeneralisasikan. Yang SD ada, yang jadi sampel SMP ada, yang jadi SMU ada, yang jadi sarjana ada. Itu contoh stratified random sampling. Kemudian yang proportionate stratified random sampling ini adalah secara proporsional ya. Acak iya, per strata iya, tapi secara proporsional. Yang pertama, populasinya harus heterogen, dan heterogennya ini biasanya signifikansinya cukup tinggi pada pencapaian tujuan penelitian. Contohnya gini, seorang peneliti ingin mengetahui sikap manajer terhadap satu kebijakan perusahaan. Nah, dia menduga bahwa manajer tingkat atas cenderung positif sikapnya terhadap kebijakan perusahaan tadi. Nah, agar dapat menguji dugaannya tersebut, maka sampelnya harus terdiri atas paling tidak para manajer tingkat atas, menengah, dan bawah. Ya dong, ya kan di tingkat atas ya, yang cenderung positif sikapnya terhadap kebijakan perusahaan. Bagaimana dengan yang menengah dan bawah? Itu kan baru dugaan. Yang pertama, kita siapkan dulu sampling frame atau daftar yang berisikan setiap elemen populasi yang bisa diambil sebagai sampel. Bagi sampling frame ini berdasarkan strata yang dikendaki. Yang tadi itu ya atas, menengah, sama bawah. Tentukan jumlah sampel di setiap stratanya dulu. Pilih sampel dari setiap strata secara acak tadi ya. Hampir sama ya. Karena proporsional, semuanya harus memiliki kesempatan yang sama. Kemudian ada namanya disproportionate stratified random sampling. Ya nggak proporsional nggak apa-apa gitu. Contoh jumlah populasi ini berstrata tapi kurang proporsional gitu. Jumlah guru di Kecamatan Ciampea memiliki 1 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 178 lulusan S1, dan 156 lulusan diploma. Lalu pengambilan sampelnya untuk S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 4 orang, sedangkan untuk S1 dan diploma diambil secara proporsional. Ya kan cuma 1. Kalau 1 ya nggak bisa diacak lagi gitu kan. Ya, S2 4 orang. Ya tinggal dikit banget ya, makanya disebutnya nggak proporsional perbandingannya. Ini nggak perlu diacak, ya sudah keambil semua. Tapi kalau yang banyak nih, kayak dia 178 ya, dan diploma 156, kita bisa menggunakan proporsional.
Contoh yang disproporsional seperti ini ya. Nah, ini anggota populasi misalkan tadi 150 SD, 125 SMP, SMU 122, sarjananya cuma 3 orang. Ini kan nggak proporsional sekali gitu. Dan jumlahnya 400. Kita mau ambil 50 sampel juga gitu. Yang proporsional itu kan seperti ini gitu kan. Kita hitung berdasarkan perhitungan. 150 bagi 400, 37,5%. 125 dibagi 400, ini 31,20%. Kemudian 122 dibagi 400 adalah kali 100%, 30,5. Kemudian 3 dibagi 400 itu 0,75. Yang lain mah 30-an, gitu, ini mah 0,75. Maka ketika dikalikan ya udah langsung habis tuh. Ya, 37,5 dikali 50, 19. 31,25 kali 16, ya nggak ada 1%-1%-nya dari 50. Maka di sini 0. Ini kan nggak bisa. Bukan harus ada perwakilan dari sarjana. Ini makanya kita memakai disproporsional, ya. Caranya seperti ini. Itu. Ya, kita kurangi satu-satu semuanya supaya sarjananya bisa keambil. Kita tulis 3 di sini sehingga pas 50. Ya kan? Nah, ini yang disproporsional. Kalau yang proporsional itu benar-benar hasil perhitungan yang berstrata. Tapi kalau yang tidak proporsional ya kita lihat lagi. Nah, ini kan nggak adil gitu. Ada yang nggak keambil jadi sampel. Lalu yang selanjutnya ada cluster sampling. Cluster ini kelompok-kelompok ya. Jadi kita populasinya itu kita bagi-bagi terhadap menjadi kelompok-kelompok. Jika ada beberapa kelompok dengan heterogenitas dalam kelompoknya dan homogenitas antar kelompoknya. Jadi bisa homogen antar kelompok, bisa heterogen di dalam kelompoknya. Teknik cluster sering dipakai nih. Yang biasanya itu areanya itu luas gitu. Jadi kan banyak banget ininya apa? Kelompok-kelompoknya, berdasarkan suku, bahasa, kelamin, kemudian usia. Nah, itu kan banyak banget gitu kan, dan kita biasanya pakai cluster gitu. Sampling ini mudah dan murah tapi tidak efisien karena memang kita ngambil cluster-cluster tertentu saja gitu kan. Biasanya sangat minim ya, atau tingkat akurasinya sangat kecil sekali. Ini cluster sampling satu digunakan kalau objeknya sangat luas. Biasanya dalam bentuk kelompok-kelompok tertentu. Anggota gugus atau kelompok mungkin tidak homogen, ya bisa jadi. Misalkan akan diambil seluruh guru SD di Kota Bogor, pengambilan sampelnya dengan cara membagi wilayah Kota Bogor ke dalam 6 wilayah. Kemudian dari masing-masing kecamatan diambil perwakilannya. Jumlah sampel tiap kecamatan diambil secara proporsional, nah, gitu ya. Dibagi lagi. Ya belum tentu juga di setiap wilayah itu ada gurunya, misalkan. Ya, atau seperti ini ya, areanya ada sebuah area, kemudian kita bagi-bagi menjadi klaster-klaster A, B, C, D bagi 6 klaster ya, harusnya seperti ini, kita bagi seperti ini, sama aja ya. Kemudian ada systemic sampling. Systemic sampling ini adalah setiap elemen populasi dipilih dengan satu jarak atau interval ya, dan dimulai secara random. Selanjutnya dipilih sampelnya pada setiap jarak interval tertentu. Jarak interval ini kita tentukan sebagai angka pembagi ya. Misalnya ini ditentukan angka pembagi 5, 6 atau 10. Atau pakai menggunakan urutan abjad. Namanya juga sistematis gitu. Kita yang menentukan nanti. Syarat yang diperlukan oleh peneliti adalah adanya daftar semua anggota. Kita daftar dulu, kita susun dulu gitu. Dari 1 sampai 100 gitu kan. Nah, kita secara sistematis misalkan berhitung 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, nanti dikelompokin satu-satu jadi sampel. Yang kelompok menyebutin 1 1 2 2 gitu. 3 3 4 4 gitu. Sampling ini biasanya dilakukan dengan cara cepat dan menghemat biaya dan tidak bisa tapi bisa menimbulkan bias pastinya ya, karena memang ya walaupun sistematis ya tetap aja gitu kan ada
bias karena memang kita tentukan berdasarkan sistematika yang belum tentu benar. Atau nanti berdasarkan abjad, huruf A dulu, huruf C gitu kan. Atau jarak interval, setiap jarak 5 jadi sampel, setiap jarak 6 jadi sampel, setiap jarak 10 jadi sampel. Tapi kita harus punya daftarnya dulu si populasi itu. Nah, sistematis ini biasanya dikasih nomor urut ya, anggota sampel dapat diambil dari populasi homogen pada jenis interval waktu, kemudian ruang dengan urutan yang seragam. Ya harus seragam ya kalau ini juga sistematis ini. Contoh, jika ada 100 guru semuanya diberi nomor urut nomor 1 sampai dengan 100, pengambilan sampel dapat dilakukan berdasarkan urut nomor genap saja atau ganjil saja. Itu adalah yang sistematis. Ada lagi sistem random sampling. Ini cara pengambilan sampel di mana sampel pertama ditentukan secara acak, sedangkan berikutnya itu berdasarkan interval gitu. Gabungan ya, ini contohnya itu. Ada intervalnya tapi nantinya secara acak. Ini gambar sampling sistematis. Ada populasi banyak tapi kita tentukan ini yang menjadi sampel. Ini kan sistematis, nggak tahu di dalamnya ada berapa gitu. Tapi kalau udah sistematis 4 kotak, 4 kotak, 4 kotak, 4 kotak, 4 kotak, 4 baris, 4 baris, 4 kolom, 4 kolom. Itu sistematis. Oke, itu sampel probability sampling, teknik mengambil secara probability. Mungkin itu ya. Nanti minggu depan kita berbicara tentang yang non probability-nya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini, pada video kali ini bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf sekali lagi, masih sama-sama belajar, masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.